Saya ingin sampaikan, insya Allah Kementerian UMKM bersama dengan semua stakeholdernya akan hadir bersama dengan semua pelaku UMKM, dan kami siap memeluk bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk bersama-sama kita kembangkan UMKM Indonesia. Tentunya modal dasar kolaborasi ini akan menjadi sebuah modal spirit dan semangat kita untuk bapak-bapak dan ibu-ibu para pelaku UMKM agar bisa mulai menata dan mempersiapkan serta menanamkan optimisme bahwa ke depan insya Allah kami pemerintah di era Bapak Prabowo Subianto tidak akan pernah meninggalkan bapak-bapak, ibu-ibu para pelaku UMKM yang kalian semua telah berjasa menjaga ekonomi negara kita kurang lebih 2 tahun dan 3 tahun yang lalu dalam kondisi terpuruk ini. Jadi saya selalu sampaikan, siapa orang-orang, kelompok, komunitas yang harus kita berikan apresiasi di saat bencana besar kemarin adalah bapak-bapak semua pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Sekarang saatnya kami Kementerian UMKM membalas jasa kebaikan yang telah kalian lakukan karena kalian adalah telah menjaga ekonomi negara ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa catatan-catatan saya. Mudah-mudahan ini proses perjalanan saya selama kurang lebih seminggu, dan nanti kita akan inventarisasi lagi kelemahan dan kelebihannya. Kalau dari segi packaging, saya sudah punya keyakinan sudah aman. Saya yakin sekali, karena kalau saya lihat-lihat kayak misalnya rendang Erika, betul ya? Rendang Bu Erika. Kalau dilihat dari sini, saya yakin kemasan packagingnya udah nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Cuman saya meyakini bagi seorang Bu Erika, ya Bu namanya, ya, bagi seorang Bu Erika, pasti beliau menginginkan hasil penjualan beliau yang tadinya volumenya ada 1000, pasti beliau menginginkan naik, betul nggak Bu? Tinggal sekarang yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana membangun peningkatan supply chain, rantai supply-nya. Ini isu yang terjadi hampir di semuanya. Jadi tentunya para pemilik-pemilik pelaku-pelaku UMKM mengharapkan kehadiran pemerintah bersama-sama dengan stakeholder dalam rangka untuk menaikkan tingkat penjualan beliau-beliau dan mereka-mereka para pelaku UMKM. Insya Allah kami sudah mempersiapkan dream team di Kementerian UMKM. Kita akan hire beberapa orang-orang yang menurut kita cukup punya kompetensi di bidang ekonomi supply chain, rantai supply yang sedang saya siapkan, dan saya mohon waktunya untuk nanti mempersiapkan karena ini isunya. Salah satu yang pertama adalah rantai supply, pasokan dari produk-produk yang sudah disiapkan dibawa oleh beliau-beliau ini. Lalu yang kedua adalah akses permodalan. Ada yang bilang ke saya, Bu, gimana para pelaku-pelaku UMKM ini mau menaikkan volume penjualan kalau modalnya nggak punya, modal nggak ada. Pada saat mereka disiapkan akses ke bank, bank minta jaminan aset. Langsung saya bercandain, macam mana pelaku-pelaku UMKM ini mau menyiapkan modal aset-asetnya? Mungkin mereka kan hidup dengan segala ketercukupan. Lalu kita tambahkan lagi dengan harus menjaminkan aset dan lain sebagainya, tentunya cukup sulit dan berat. Itulah pentingnya tadi program-program Bapak Asuh, dan yang tadi ini insya Allah saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Kebetulan di Kementerian UMKM sedang membangun komunikasi penjajakan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, untuk mulai mengkaji kebijakan inovatif kredit scoring. Artinya apa? Untuk teman-teman pelaku UMKM ke depan tidak sekedar dilihat dari kepemilikan aset saja, tapi kita akan melihat dari track record perjalanan mereka dalam konteks produksi barang dan track record penjualan, kedisiplinan, karakter si pemiliknya, dan lain sebagainya. Artinya kepemilikan aset tidak hanya menjadi satu-satunya. Jadi itu yang nanti akan kita dorong. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar untuk teman-teman UMKM
Jadi ke depan teman-teman tidak hanya sekedar dilihat dari kepemilikan aset. Jadi kita akan siapkan aturan-aturannya dan mohon doanya sekali lagi kepada kami di Kementerian UMKM, dan insya Allah kalau kebijakan ini keluar, saya memiliki keyakinan bisa sedikit memudahkan aksesibilitas serta beban untuk mendapatkan permodalan kepada teman-teman pelaku UMKM. Jadi mohon doanya saja Pak, insya Allah. Dan ini saya pikir saya udah nggak perlu lagi udah nggak perlu lagi janji-janji politik karena kita udah terpilih. Jadi sekarang udah saatnya kita kerja dan tinggal kita buktikan konsep-konsep kita untuk memajukan teman-teman UMKM. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pertamina. Kita berikan dulu aplaus yang setinggi-tingginya untuk Pertamina, dan besar harapan saya ini bisa dicontoh oleh korporasi-korporasi besar yang lainnya. Dan saya mau sampaikan kenapa saya ditunjuk jadi Menteri UMKM, ini di luar konteksnya. Kenapa saya ditunjuk oleh Pak Prabowo jadi Menteri UMKM? Karena kata tim Pak Prabowo, Pak Maman kan selama ini di Komisi 7 ngurusin perusahaan-perusahaan yang besar-besar katanya. Perusahaan-perusahaan pertambangan, perusahaan-perusahaan migas, perusahaan-perusahaan industri renewable energy, dan beberapa perusahaan-perusahaan pelaku-pelaku industri otomotif dan lain sebagainya. Nah, saatnya nanti Pak Maman sebagai Menteri UMKM, tolong itu teman-teman perusahaan-perusahaan yang besar-besar kita tarik ikut mereka berkontribusi untuk memajukan sektor UMKM kita yang ada di bawah. Jadi alhamdulillah ini acara pertama saya, dan ini adalah simbolisasi pertama saya bahwa kehadiran Kementerian UMKM bersama-sama dengan pemerintah dengan Pertamina untuk ikut menarik keterlibatan secara masif perusahaan-perusahaan korporasi besar agar mereka bisa ikut menjadi bapak asuh atau ibu asuh teman-teman UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus optimis. Yang terakhir saya sampaikan buat bapak dan ibu-ibu. Di sini mana nih yang pelaku UMKM-nya nih? Tunjuk tangan. Ibu-ibu, bapak. Oke. Makasih, sukses semuanya buat bapak dan ibu-ibu, buat mas-masnya semua. Saya ingin sampaikan satu hal. Masa depan itu tidak akan pernah ramah kepada mereka yang tidak pernah mau bekerja keras. Saya ulangi kembali, masa depan itu tidak akan pernah ramah, tidak akan pernah berkompromi kepada mereka yang tidak pernah mau bekerja keras. Sesungguhnya definisi dari kegagalan itu, definisi dari keberhasilan itu adalah mereka yang pernah gagal. Saya ulangi kembali. Sesungguhnya definisi dari keberhasilan itu adalah mereka yang pernah gagal. Ada yang bilang mengatakan definisi berhasil itu kalau mereka dapat nilai 10. Ada yang mengatakan ke saya kalau definisi berhasil itu kalau mereka mencapai satu tujuan. No. Pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan definisi dari berhasil itu adalah karena kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pelaku-pelaku UMKM yang ada di sini, karena kalian pernah gagal. Jadi beruntunglah kita kalau kita pernah gagal. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan kita untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Maka dari itu terus semangat, jangan pernah pesimis, jangan pernah pantang menyerah. Insya Allah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto bersama-sama melalui Kementerian UMKM-nya akan hadir bersama-sama dengan bapak-bapak ibu-ibu untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar kalian semua, untuk menuju mimpi-mimpi besar kalian semua, berhasil di bidang sektor kalian semua. Insya Allah, terima kasih banyak.